saling follow lewat platform Instagram. Apakah pria The Girls Baker bisa jadi opsi calon pemain naturalisasi baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Tentunya para penggemar timnas Indonesia dan para pengamat sepak bola akan mengetahui kabar calon pemain naturalisasi baru lewat postingan resmi PSSI dan para exco. Bahkan tidak jarang Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan kabar secara langsung terkait pemain keturunan yang berpotensi jadi calon pemain naturalisasi baru. Dalam hal ini, pria The Girls Baker belum terkonfirmasi memiliki darah keturunan Indonesia. Atas dasar tersebut, bintang muda Oxford United ini belum dapat berpotensi menjadi calon pemain naturalisasi baru. Dalam hal ini, pria The Girls Baker belum terkonfirmasi memiliki darah keturunan Indonesia. Atas dasar tersebut, bintang muda Oxford United ini belum dapat berpotensi menjadi calon pemain naturalisasi baru. Meski sudah saling mengikuti antara Instagram pemain dan Instagram timnas Indonesia, pria The Girls Baker belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Namun beberapa pemain keturunan yang pada akhirnya menjadi pemain naturalisasi baru mengikuti akun timnas Indonesia sebelum proses naturalisasi. Akankah ini menjadi sinyal dari pemain baru Oxford United jika ia memiliki darah Indonesia dan jadi salah satu pemain keturunan? Jika terbukti punya darah keturunan, maka pria The Girls Baker jadi pemain Indonesia ketiga yang berlaga untuk Oxford United. Pria The Girls Baker merupakan seorang pemain berusia 25 tahun yang lahir pada tanggal 6 Mei 2000 di Belgia. Posisinya adalah gelandang bertahan dengan tinggi 1,82 meter dan memiliki harga pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Dilansir lewat situs Transfermarkt. Dalam 3 penampilan bersama tim barunya yaitu Oxford United, pemain ini sukses mencetak 1 gol dari 3 penampilannya. Untuk seorang pemain baru dalam klub, penampilan menakjubkannya bisa jadi amunisi yang baik untuk timnya. Pria The Girls Baker belum dipastikan jadi calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Data yang valid tentang ia yang memiliki darah keturunan Indonesia belum sampai ke permukaan meski sudah saling follow pada platform Instagram. Meski timnas Indonesia masih memerlukan amunisi baru untuk kualifikasi Piala Dunia, PSSI tidak akan menaturalisasi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia. Namun cerita akan berbeda jika bintang Oxford United ini memiliki darah keturunan Indonesia. Itulah fakta tentang pria The Girls Baker yang saling follow dengan akun resmi timnas Indonesia pada platform Instagram. Saling follow tidak menjadi tolak ukur resmi untuk membuktikan seorang pemain memiliki darah keturunan dan dapat menjadi calon pemain naturalisasi baru. Pastikan kamu mendapatkan fakta dan pengumuman resmi lewat akun PSSI atau para pengurus yang menangani naturalisasi. Tidak hanya berimbas buruk pada penggemar, kesalahan informasi juga dapat memberikan imbas buruk bagi sang pemain. Atas dasar tersebut, bintang muda Oxford United ini belum dapat berpotensi menjadi calon pemain naturalisasi baru. Dalam hal ini, pria The Girls Baker belum terkonfirmasi memiliki darah keturunan Indonesia. Atas dasar tersebut, bintang muda Oxford United ini belum dapat berpotensi menjadi calon pemain naturalisasi baru. Meski sudah saling mengikuti antara Instagram pemain dan Instagram timnas Indonesia, pria The Girls Baker belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Babak baru naturalisasi diam-diam menggelegar. Berbeda dari proses naturalisasi sebelumnya yang kerap disorot media dan penuh spekulasi, langkah vaksin dari The Wolf berlangsung nyaris tanpa suara, tanpa bocoran, tanpa rumor panjang. Tiba-tiba publik dikejutkan oleh unggahan dokumen yang diyakini sebagai bukti sah naturalisasi mereka sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sumber internal menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani berkas tersebut pada 27 Juni 2025. Langkah ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam membangun kekuatan timnas. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, naturalisasi bukan lagi sekadar strategi darurat,
melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Ian Maatsen, kecepatan dan ketajaman dari Aston Villa. Ian Maatsen bukan nama asing bagi penggemar Premier League. Bek kiri yang kini memperkuat Aston Villa ini dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain sebagai winger, bek sayap, bahkan gelandang serang. Karirnya dimulai di Akademi Chelsea, lalu berkembang melalui masa peminjaman di Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley. Di Burnley, ia menjadi salah satu kunci promosi ke Premier League musim 2022-2023. Maatsen bukan hanya cepat tapi juga cerdas. Umpan silangnya tajam, pergerakannya dinamis, dan ia memiliki naluri menyerang yang kiri. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi revolusi taktik yang selama ini dirindukan. Geraint Ridwood, pilar tegar dari Crystal Palace. Jika Maatsen adalah kilat di sisi lapangan, maka Geraint Ridwood adalah tembok kokoh di jantung permainan. Gelandang bertahan yang juga bisa bermain sebagai bek tengah ini memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, klub penghasil talenta terbaik dunia. Di bawah asuhan Frank de Boer, Ridwood menjadi debut senior dan menjadi tulang punggung The Golden Zonen selama 4 musim. Di Crystal Palace, ia dikenal sebagai pemain yang tenang, disiplin, dan memiliki visi permainan yang tajam. Kombinasi antara teknik Belanda dan mentalitas Premier League menjadikannya aset berharga. Jika benar-benar bergabung dengan timnas, Ridwood bisa menjadi pemimpin lini tengah yang selama ini dicari-cari. Dampak strategis, timnas Indonesia naik kelas. Masuknya Maatsen dari Ridwood bukan sekadar penambahan pemain. Ini adalah lompatan kelas. Timnas Indonesia yang selama ini bertumpu pada talenta lokal dan pemain keturunan dari liga-liga minor, kini berpotensi diperkuat oleh 2 pemain aktif Premier League. Ini bukan mimpi, ini kenyataan yang sedang dibentuk. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Kehadiran 2 pemain ini bisa menjadi pembeda baik secara teknis, taktis, maupun psikologis. Mereka membawa aura profesionalisme, pengalaman internasional, dan mental juara. Erick Thohir, arsitek naturalisasi era baru. Di balik gebrakan ini, nama Erick Thohir kembali mencuat. Ketua Umum PSSI ini memang dikenal sebagai sosok visioner yang tak ragu mengambil langkah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dari pembedahan liga, peningkatan fasilitas, hingga strategi naturalisasi yang terukur. Naturalisasi Maatsen dari Ridwood bukan sekadar pencapaian administratif. Ini adalah bukti bahwa Erick Thohir mampu meyakinkan pemain top dunia untuk bergabung dengan proyek besar Garuda. Ia tidak hanya membangun tim, tapi juga membangun mimpi jutaan rakyat Indonesia. Reaksi publik antara bangga dan berharap. Unggahan Maatsen dari Ridwood langsung viral. Media sosial dipenuhi komentar bangga, haru, dan harapan. Banyak yang menyebut ini sebagai era baru sepak bola Indonesia. Ada pula yang membandingkan dengan naturalisasi sebelumnya yang dinilai kurang berdampak. Namun, sebagian publik juga berharap agar proses ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Mereka ingin melihat aksi nyata di lapangan, gol, assist, dan kemenangan. Karena pada akhirnya naturalisasi harus berujung pada prestasi, bukan sekadar sensasi.